teng-teng tuh tas sama sandal segala macam ya abaya. Kata saya, mama, ya udah saya keluar aja dari rumah ini. Saya langsung aja keluar dari rumah ya waktu itu tinggal di teras, tapi bukan keluar berarti ke jalan, enggak. Kan kalau rumah Saudi itu ada pintu gerbang ya dikeliling tinggi gitu, ada yang 3 meter kan. Setidaknya paling pendek ya 2,5 meter gitu tinggi-tinggi, jadi nggak bisa keluar, malah itu dikunci semua. Ya sudah gitu saya nunggu aja yang nganterin, kata saya ke kantor. Udah saya mau ke kantor gitu. Sampai menunggu waktu itu ya memang sudah bangun ya, udah datang maksudnya majikan laki dari kantornya. Dan dia bangun, mungkin si mamahnya ngasih tahu ke si babah, dan si babah tuh manggil katanya ke sini. Dan saya ya nurutin aja, saya tuh dibawa ke satu ruangan, dan ruangan itu dikunci dari dalam. Jadi cukup saya sama si babah. Di sana nih gemeter, takut ya gimana gitu, apalagi yang non ya. Takut dipukul, takut apalah, tapi ternyata enggak, alhamdulillah. Cuma dia tanya, kamu mau apa? Kata saya, ya udah kalau babah nggak mau ngasih gaji, saya pilih pulang gitu. Katanya ya gitu, dia mah katanya nanti aja kalau sudah 2 tahun. Kata saya nggak mau, saya mah mau dituntut karena saya kesini bukan orang punya, jadi saya mau gaji itu buat sekarang, kata saya gitu, akal-akalan. Nah waktu itu ya udah dia tuh ngasih saya nyuruh telepon sama kantor, dan setelahnya saya ditanya-tanya sama majikan dan saya kukuh waktu itu saya mau pulang apapun resikonya. Akhirnya saya disuruh maksudnya bicara sama kantor ini maktab Saudi, dan di sana saya bicara sama kantor ya gitu aja. Saya karena orang kantor kan orang Indonesia, ada yang bahasa Indonesia ya, terus terang saya diceritain gitu semuanya dengan teliti dari A sampai Z. Dan kata kantor ya besoklah kesini, katanya hari Kamis. Sudah waktu dipanggil sama majikan tuh hari Rabu, katanya siap-siap aja semuanya, persiapkan dan kamu datang hari Kamis. Dan besoknya iya, alhamdulillah majikan tuh bawa saya ke kantor, dan di kantor juga sama di interview ya gitu aja. Dan finishnya itu katanya harus ongkos sama saya yaitu 2 bulan. Tapi majikan tuh kukuh, jadi yang 3 bulan itu harus ganti rugi, sedangkan kantor enggak boleh karena bukan secara resmi kesalahan pembantu, karena babahnya enggak mau ngasih gaji. Jadi ada kesalahan di 2 pihak. Kalau misalkan si babahnya mau ngasih gaji, ini pembantu enggak bakalan pulang. Karena babahnya enggak mau ngasih gaji, ya dia mau pulang gitu. Tapi dia kukuh ya, kata saya. Dan kantor pun ngasih saran kalau sudah bermasalah mah jangan dipertahankan, ya udah nggak apa-apa pulang aja, nanti juga kalau sudah ke Indonesia kalau mau ke sini lagi bisa lagi, karena kamu pulangnya secara resmi ongkos saya sendiri dan saya membayar ganti rugi yang 3 bulan itu. Nah akhirnya saya pulang, kata kantor, sekarang ikut sama majikan lagi, jangan nunggu di kantor. Padahal saya karena baju-baju nggak dibawa ya waktu itu, majikan itu nggak boleh dibawa. Dan akhirnya saya pulang lagi ke rumah karena kantor tuh nyuruhnya saya nunggu di rumah menunggu tiket, siap persiapan beli tiket gitu. Kalau udah nanti siap tiket, nanti saya dipanggil, mungkin paling lambat katanya 2 minggu. Nah setelah seperti biasanya aja saya besoknya itu seperti hari-hari biasa, saya seperti enggak ada masalah gitu, saya kerja lagi, beres-beres segala macem gitu. Dan ternyata enggak nyampe 1 minggu, 5 hari saya sudah ada panggilan, katanya tiket saya sudah. Dan setelah pas 5 hari itu saya lagi beres-beres ya,
ngepel lantai pun belum selesai, tapi saya mau mempersiapkan bikin makan siang waktu itu. Lagi potong-potong bawang biasa segala macam ya buat persiapan makan siang karena anak-anak sekolah. Majikan itu datang, katanya datang, kamu harus persiapan sekarang pergi. Saya tuh ya bawa tuh pakaian tuh semuanya dari Indo ya, yang dari dikasih dia. Nah, karena dia ngasih pun cuma 1, 2 itu baju tuh cuma 2, 9 bulan tuh. Yang 1 dicuci, yang 1 dipakai, begitu. Nah, udah saya pergi itu waktu itu yang antar itu anak laki-laki ya. Enggak sama majikan, sama anak laki-laki paling gede, usianya 22 tahun. Dan lumayan jauh ya ke kantor, masih daerah Al-Hasa. Dan pas ke kantor itu, di kantor tuh masih sepi karena agak pagi-pagi gitu, belum ada siapa-siapa. Cuma ada 1 orang, itu juga sama mau pulang, dan ternyata yang 5 hari juga itu sama juga enggak dibayar. Padahal kata kantor, ya sudahlah kan pas saya itu 9 bulan ya, yang 5 bulan buat segala macam, yang ini yang pas pulang dari kantor itu yang 5 hari itu kata kantor tuh harus dikasih juga, tapi dia enggak ngasih. Tapi saya enggak apa-apa itu, saya enggak bawa uang ya. Uang tuh yang ada hadiah-hadiah itu dari Lebaran ya, yang mungkin 130 lah kurang lebih ya. Udah saya pulang, dan begitu ternyata di Al-Hasa itu tuh waktu pulang tuh ada 5 bis ya, 5 bis besar, dan ternyata lebih dari 3 bis hampir semua yang bermasalah dari Al-Hasa tuh, nggak tahu kenapa. Itu Al-Hasa tuh padahal rumahnya bagus-bagus gitu, gede-gede, mungkin orangnya ada, nggak terlalu kampung-kampung banget, tapi kenapa nggak tahu banyak yang bermasalah gitu. Tapi di sana ya memang saya menangis ya wajarlah, manusiawi gitu. Tapi di sini juga saya bahagia, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah langsung, karena dari Al-Hasa tuh dibawa ke Dammam ya, prosesnya lumayan lama. Dan dari Dammam tuh kan itu apa namanya, bendaranya Dammam, dan dari Dammam tuh jadi transit tuh sampai 5 kali. Jadi dari Dammam tuh ke Bahrain, nggak tahu, Qatar waktu itu, sampai Oman, India, Singapura, dan terakhir Indonesia. Kalau salah itu sampai 5 hari saya perjalanan. Di India pun 2 hari 1 malam. Lama banget. Iya, itu prosesnya lama banget. Udah kerjanya gini gitu, udah perjalanan juga. Dan sampai juga Jakarta, dan pas Jakarta itu waktu itu musim travel ya, jadi nggak ada yang dijemput, nggak boleh ada yang dijemput sama keluarga, harus dianterin sama travel dari Jakarta. Dan ongkos travel itu waktu itu 35.000. Sedangkan kalau yang nggak ada uang, nggak masuk ke travel itu, harus ada pemasukan dulu uang. Sedangkan saya uang itu cuma sedikit ya, uang segitu tuh, uang saya tuh mungkin kurang ya dari 100 pun, nggak tahu, karena waktu dirupiahkan tuh cuma jadi 175 mungkin, nggak tahulah seberapa ya, yang jelas dirupiahkan tuh waktu itu jadi 175. Yang 125 itu harus uang muka, uang masuk ya, uang masuk bayar travel. Kalau memang nggak ada, nggak apa-apa, itu uang travelnya itu 125 dulu, yang sisanya nanti dibayar kalau udah sampai gitu. Saya tuh bayar aja gitu, dan alhamdulillah, masih alhamdulillah ya ada uang buat daftar tuh. Jadi sisanya tuh punya uang tuh 50.000. Masa bawa uang cuma 50.000 dari Saudi, subhanallah. Dan alhamdulillah setelah perjalanan lama, capek banget, sampai rumah tuh alhamdulillah. Tapi saya berdoa, gimana ini bayar yang sisanya?
Sedangkan keluarga pun pada nggak tahu gitu, nggak persiapan maksudnya. Tapi alhamdulillah Tuhan tuh mengasihkan rezeki, mengasihkan sesuatu gitu, masih sayang sama saya, masih kasihan. Di perjalanan tuh ada bapak adiknya sponsor saya. Di sana tuh saya bertemu, kata saya udah di sini aja, kata saya berhenti, dan saya terus terang sama adik sponsor tuh, kata saya mohon bantuan saya dibayarkan sekurangnya. Dan alhamdulillahnya tuh saya bersyukur banget, itu adiknya sponsor itu dia mau membantu saya sampai membayar sekurangnya ongkos saya. Pokoknya terima kasih banget kepada Pak Haji. Waktu itu saya sudah membantu dengan sukarela. Saya ngasih utang gitu, mengutang saya. Dan bukan cuma itu, dia itu sudah ngasih saya numpang di mobilnya sampai rumah. Terima kasih pokoknya. Dan alhamdulillah sesampainya di kampung saya, karena pas diturunin sama travel itu di kecamatan ya, waktu itu masih perjalanan kurang lebih setengah jam lebih. Dan sesampainya di rumah alhamdulillah saya asar, dan anak-anak pun waktu itu ada di rumah kakak. Sedangkan kakak saya waktu itu sudah terbang ke Kuwait ya waktu itu. Jadi ada suami kakak saya dan anak-anak saya itu waktu itu ada di rumah kakak saya lagi nonton. Yang bikin saya sedih itu apa? Ininya tuh pada merah dua-duanya anak saya. Bajunya yang kumuh-kumuh, ternyata dia tuh sudah kuli angkat batu bata. Kasihan banget, padahal yang kecil itu baru 4 tahun, yang gede masuk 7 tahun waktu itu. Kasihan banget dua-duanya, padahal kalau mau 1.000 rupiah itu harus ngangkat 1.000 bata, bukan 1.100 bata. Anak kecil mana kuat sampai 100, mau dapat 1.000 tuh kasihan banget. Tapi mungkin yang punya itunya kasihan, gak nyampe 100 pun mungkin dikasih 1.000 rupiah. Kasihan banget, ya Allah, saya sangat berdosa waktu itu. Dan waktu itu saya pun ya udah maghrib ya, rumah saya kan kosong itu, kalau tinggal sama suami kakak saya mustahil kan, dia laki-laki ya, saya harus pulang ke rumah. Tapi waktu itu saya ke seseorang ya, nggak usah disebutkan namanya. Kalau keluarga saya alhamdulillah menerima saya, dia pun malah ngasih gimana gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi seseorang itu yang saya temui waktu itu adalah ya nggak usah dikasih nama, dia ngasih air pun enggak, maunya di hati gitu, nginaplah di sini, mungkin nginap malam ini, tapi enggak ada. Jadi begitu teman-teman, namanya pulang nggak bawa uang, nggak berhasil itu ya, begitulah tanggapan dari seseorang. Biarpun padahal seorang itu pas saya pulang yang kerja yang kedua, yang ketiga kalinya ya begitulah, Masya Allah manisnya. Tapi pas saya pulang gak bawa apa-apa, bukan cuma basa-basi mungkin ini gitu, ngasih air lah gimana, makanlah, atau nginap 1 malam di sini karena rumah kosong, mungkin kotor, tapi ya begitulah. Tapi semua itu gak apa-apa, jadi pengalaman, jadi cambuk saya buat ke depannya. Cukup sekian cerita untuk hari ini, insya Allah disambung untuk cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.